Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizkyansa dari program studi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital. 1. Makna pilar dalam pendidikan. Secara sederhana, pilar dalam pendidikan diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi latar utama agar sistem pendidikan berdiri kokoh, terarah dan tidak kehilangan jati dirinya. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan menjadi proses pengembangan ilmu semata, tanpa mampu membentuk manusia yang utuh, karakter, dan bermanfaat bagi bangsa. Pilar ini yang menjadikan pedoman agar tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kebutuhan zaman. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi pilar pendidikan kita, yaitu 1. Ing Roso Sung Tulodo, artinya di depan harus menjadi teladan, ingin mengandung makna bahwa pendidikan pemimpin atau orang dewasa harus mampu memberikan contoh nyata yang baik, karena apa yang dilakukan akan kita mudah ditiru dan diingat daripada yang hanya diucapkan. Kedua, ing media mungkoso karso, artinya yang di tengah harus membangun semangat dan kemandirian pendidikan, tidak dapat hanya memberikan tetapi juga menumbuhkan inspirasi, kreativitas, dan keingatan untuk belajar serta berkembang dari dalam diri peserta diri. Ketiga, Tut Uri Handayani, artinya di belakang harus memberikan dorongan dan dukungan. Pendidikan tidak dapat memaksakan atau menguruskan berlebihan, melainkan mengawasi, membimbingkan, dan memberikan semangat agar peserta didik mampu melangkah maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Prinsip-prinsip ini sangat relevan, namun penerapannya menghadapi tantangan baru di era digital saat ini. Pertama, ing Roso Sung Tulodo. Di era media sosial yang mempelajari daring, guru tidak hanya menjadi teladan di dalam kelas, tetapi juga di ruang maya. Tantangannya, banyak informasi salah atau perilaku kurang baik yang mudah diakses anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, cara berpikir kritik, dan sikap yang santun di dunia digital. Contohnya, guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menunjukkan cara memilih informasi yang benar dan menghindari penyeberangan berita bohong. Kedua, ing media mangun karso. Teknologi memberikan banyak kemudahan belajar, seperti akses materi dari mana saja tantangannya. Jika tidak diarahkan, peserta didik hanya akan menjadi penggunaan pasif, tidak kreatif, dan mudah bosan. Penerapan prinsip ini, berbagai guru harus merancang pembelajaran yang aktif, misalnya memberikan tugas, membuat konten edukasi, proyek kolaborasi secara daring, atau mencari solusi masalah yang dengan bantuan teknologi, tujuan agar semangat belajar tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Ketiga, Tut Muri Handayani. Di era digital, sumber ilmu tidak lagi hanya ada pada guru. Peserta didik bisa belajar sendiri lewat internet. Tantangannya, tanpa bimbingan yang tepat, mereka bisa tersesat atau terjebak hal yang negatif. Peran guru kini bergeser menjadi bimbingan dan fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan pendampingan yang memberikan dukungan, arahan, dan motivasi agar peserta didik bisa mengembangkan potensi dengan maksimal, namun tetap aman dan benar. Keempat, refleksi. Dari analisis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukanlah konsep kuno yang sudah ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, nilai-nilai yang menjadikan pengembangan di tengah derasnya perkembangan teknologi. Teknologi adalah alat, tetapi karakter dan cara kita menggunakan alat itulah yang membentuk hasilnya. Ketiga, prinsip ini menjadi jawaban atas persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter, kurangnya kemampuan berpikir kritis, dan kesejahteraan akses pendidikan. Dengan kembali pada pilar tersebut, kita bisa menciptakan pendidikan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara nilai, karakter, dan maupun mencetak generasi yang cerdas serta beradab. Demikian
presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.